Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini saya akan membahas statistika yang kelima ya. Di statistika yang kelima, kita akan membahas mengenai penyebaran data. Ada jangkauan antar kuartil atau hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data berikut. Penyelesaiannya, alangkah lebih baiknya datanya ini diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kita mencari yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan itu rumusnya data maksimum dikurangi minimum. Data maksimumnya ini 10, minimumnya 3. Berarti jangkauan sama dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan menentukan hamparan ya. Untuk hamparan rumusnya adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Data ini kita hitung. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 data, berarti untuk nilai tengahnya itu terletak di data ke-5. Nilai tengahnya ini. Sehingga untuk menentukan kuartil pertama, datanya antara data pertama sampai data keempat. Berarti di tengah-tengah data kedua dan data ketiga. Sehingga kuartil 1 sama dengan 3 ditambah 6 dibagi 2. Berarti 9 dibagi 2, 4,5. Kemudian untuk menentukan kuartil 3-nya, berarti terletak di antara data ke-7 dan 8. Berarti kuartil 3 sama dengan 9 ditambah 10 dibagi 2. Berarti 9,5. Untuk pembahasan kuartil kemarin sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Kita sudah menentukan kuartil 3 dan kuartil pertama. Kita substitusi ke rumusnya, berarti kuartil ketiga 9,5 dikurangi 4,5 sama dengan 5. Selanjutnya kita akan menentukan simpangan kuartil. Simpangan kuartil rumusnya setengah dari hamparan. Hamparan tadi sudah kita temukan, nilainya adalah 5. Berarti simpangan kuartil sama dengan setengah dari 5 ya. Setengah dari 5 adalah 2,5. Untuk simpangan rata-rata sekarang. Simpangan rata-rata rumusnya seperti ini. Untuk menentukan simpangan rata-rata, berarti langkah pertama kita harus menentukan rata-ratanya dulu ya. Untuk XI ini berarti I-nya nanti bisa diganti data pertama, data kedua sampai data ke-9. Karena banyak data ada 9. Kita cari dulu untuk rata-ratanya. Rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Jumlah seluruh data kan ini datanya. Berarti 3 ditambah 3 sampai ditambah 10 ya. Dibagi banyak data 9. Sehingga yang ini kita jumlahkan sama dengan 63 dibagi 9 sama dengan 7 ya. Untuk rata-ratanya kita substitusi ke rumusnya ini, berarti data ke I, berarti data yang pertama dikurangi rata-rata, berarti 7. Sehingga kalau saya substitusi ke sini berarti 3 dikurangi 7. Kemudian data kedua. Data kedua 3. 3 dikurangi 7 ya. Ditambah data ketiga berarti 6 dikurangi 7. Ini data keempat 7 dikurangi 7. Data kelima 7 dikurangi 7 sama data keenam 8 dikurangi 7. Data ketujuh 9 dikurangi 7. Data ke-8 10 dikurangi 7, data ke-9 10 dikurangi 7. Itu ya. Dibagi dengan banyak data yaitu 9. Ini 3 dikurangi 7 min 4. Karena nilai mutlak
maka hasilnya menjadi 4. Ditambah ini sama, 3 dikurangi 7 min 4, dimutlakan jadi sama dengan 4. 6 dikurangi 7 min 1, dimutlakan sama dengan 1. 7 dikurangi 7 0, 7 dikurangi 7 ini juga 0. 8 dikurangi 7 1, 9 dikurangi 7 sama dengan 2, 10 dikurangi 7 3, 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Dibagi dengan banyak data 9. Datanya ini kita jumlahkan, berarti 4 ditambah 4 8, tambah 1 9, tambah 1 10, 12, 15, 18 ya. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Jadi inilah simpangan rata-ratanya. Kemudian kita akan menghitung ragam. Ragam sama dengan rumusnya ini ya, XI dikurangi rata-rata. Rata-rata tadi sudah kita hitung, hasilnya 7 ya. Berarti data pertama dikurangi 7. Data pertama 3 dikurangi 7. Terus ini juga sama, ditambah 3 dikurangi 7 kuadrat. Ini rumusnya ada kuadratnya ya. Ditambah 6 dikurangi 7 kuadrat, ditambah 7 dikurangi 7. Ini juga sama, 7 dikurangi 7, ditambah 8 dikurangi 7, ditambah 9 dikurangi 7, ditambah 10 dikurangi 7, ditambah 10 dikurangi 7, gitu ya. Dibagi dengan banyak data tadi 9. 3 dikurangi 7 adalah min 4 kuadrat sama dengan 16. Ini juga sama, 3 dikurangi 7 min 4 kuadrat 16. 6 dikurangi 7 1 kuadrat 1 ya. 7 dikurangi 7 0. Ini juga sama, 0. 8 dikurangi 7 sama dengan 1 ya. 9 dikurangi 7 2 kuadrat 4. 10 dikurangi 7 itu 3 kuadrat berarti 9. Ini juga sama dengan 9. Dibagi dengan banyak data 9. Ini kita jumlahkan, 16 tambah 16 32, ditambah 1 33, terus 34, ditambah 4 38, ditambah 9 47, ditambah 9 56 ya. 56 dibagi 9 sama dengan 6,22. Untuk ragam hasilnya 6,22. Kemudian kita akan menghitung simpangan baku. Simpangan baku rumusnya ini ya. Kalau kita perhatikan untuk ragam dengan simpangan baku ini rumusnya hampir sama. Untuk simpangan baku tuh ada akarnya. Sehingga kalau kita sudah menghitung ragamnya, maka kita tinggal menambahi akar. Kita hitung mulai ini ya. Saya substitusi di sini 56 per 9. 56 ini bisa 4 kali 14 ya. Terus ini yang 9 tetap. 4 ini bisa keluar akar menjadi 2. 9 bisa keluar akar menjadi 3. Ya, akar 14 tetap ya. Jadi untuk simpangan baku itu sama dengan 2/3 akar 14. Atau bisa dihitung seperti ini. Untuk ragam tadi kan kita sudah menemukan 6,22. Sehingga untuk menghitung simpangan bakunya tinggal ditambahi akar 6,22. Itu sama dengan 2,49. Nilai ini dengan ini sama ya. Oke, kita ke contoh untuk data kelompok. Misalkan ini ada data dalam tabel distribusi frekuensi. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Langkah pertama berarti kita menentukan rata-rata dulu ya. Untuk menghitung rata-rata kita tambahi kolom untuk nilai tengah. Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 21 ditambah 25 dibagi 2 ya. 46 dibagi 2 berarti 23 ya. Setelah kita menemukan nilai tengah ini, kita hitung panjang kelasnya. Panjang kelasnya ini kan 5.
Berarti ini ke sini juga plus 5 ya. 28 plus 5 33 plus 5 38 plus 5 43 plus 5 48. Kemudian kita tambahi kolomnya lagi. Nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. 2 kali 23 sama dengan 46. 8 dikali 28 224 ya. 9 kali 33 6 dikali 38 sama dengan 228. 3 dikali 4 3 129. 2 dikali 4 8 sama dengan 96. Kemudian kita jumlahkan seluruhnya menjadi 1020 ya. Kemudian frekuensinya juga kita jumlahkan, hasilnya 30. Setelah kita jumlahkan, kita cari rata-ratanya, berarti 1020 dibagi 30 sama dengan 34. Kemudian kita akan menghitung simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata kita tambahi kolomnya XI dikurangi rata-rata. XI yang ini ya, berarti 23 dikurangi 34. Saya tulis di sini gini ya. 23 dikurangi 34 itu min 11. Karena ada nilai mutlak, maka min 11 menjadi 11. 28 dikurangi 34 sama dengan min 6. Karena mutlak berarti 6. 33 dikurangi 34 min 1, hasilnya menjadi 1. 38 dikurangi 34 4 ya. 43 dikurangi 34 9. 48 dikurangi 34 sama dengan 14. Kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Kolom ini dikalikan dengan frekuensi. Nih, berarti 2 dikalikan 11 sama dengan 22. 9 dikali 1 9. 6 kali 4 sama dengan 24. 3 kali 9 sama dengan 27. 2 kali 14 sama dengan 28 ya. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 158. Setelah kita jumlahkan, kita bisa substitusi ke rumusnya. Ini rumusnya, berarti 158 dibagi dengan N sama dengan banyak data atau jumlah frekuensi, berarti dibagi dengan 30 sama dengan 5,27. Ini untuk simpangan rata-rata. Untuk menentukan ragam, berarti langkah pertama sama ya, kita harus menentukan rata-ratanya dulu. Tabel ini saya ganti dulu ya. Kemudian kita tambahi kolom ini XI dikurangi rata-rata. Bedanya dengan simpangan rata-rata tadi, kalau di sini tuh nilainya mutlak, kalau ini nanti kuadrat ya. Kita tulis dulu hasilnya. 23 dikurangi 34 tadi min 11 ya. 28 dikurangi 34 min 6. 33 dikurangi 34 min 1. 38 dikurangi 34 4 ya. 43 dikurangi 34 9. 48 dikurangi 34 sama dengan 14. Kemudian XI dikurangi rata-rata ini kita kuadratkan. 11 kuadrat berarti 121. Min 6 kuadrat 36. Min 1 kuadrat 1. 4 kuadrat 16. 9 kuadrat itu 81. 14 kuadrat 196. Kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Jadi kita tambahi kolomnya lagi. Kalikan frekuensi, berarti 2 dikalikan 121. Ini ya hasilnya. 8 dikalikan 36. Hasilnya ini 9 kali 1, hasilnya 9. 6 dikali 16, hasilnya 96. 3 kali 81, hasilnya ini 2 kali 196, hasilnya 392. Kemudian datanya ini kita jumlah, hasilnya adalah 1270. Kemudian kita substitusi ke rumusnya. Ini ada frekuensinya ya. Jadi sama dengan 1270 dibagi dengan 30
sama dengan 42,33. Jadi inilah ragamnya. Terus kemudian untuk menentukan simpangan baku, tadi sebelumnya sudah saya ulas, antara simpangan baku dengan ragam itu beda tipis. Bedanya cuma ditambah akar gitu ya. Jadi untuk ragam sudah kita temukan 42,33. Berarti sama dengan akar 42,33. Jadi tinggal nambah akar saja ya. Sama dengan 6,51. Jadi inilah simpangan bakunya. Alhamdulillah untuk materi penyebaran data sudah selesai. Ini ada latihan, bisa untuk kalian diskusikan dan kerjakan. Dan semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat, dapat membantu belajar kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.